Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa bihamdihi bukratan wa asila. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa rahmatuhul muhdah. Sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadinil amin. وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فيا أيها الحاضرون والحاضرات أيها الإخوان رحمكم الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم القائل في كتابه الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Mengawali khutbah Idul Adha di pagi hari yang penuh keberkahan ini, saya Al-Faqir berwasiat kepada kita semua, lebih-lebih kepada diri pribadi saya, untuk senantiasa berikhtiar sekuat tenaga meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun kita berada, dalam keadaan sesulit apapun dan dalam kondisi yang bagaimanapun, hendaklah kita selalu berikhtiar untuk selalu meningkatkan kepatuhan kita kepada Allah dengan cara melaksanakan segenap kewajiban-kewajiban serta menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam adalah keluarga yang soleh. Sang ayah yaitu Nabi Ibrahim serta istri dan kedua putranya semuanya adalah hamba-hamba Allah yang soleh. Soleh artinya memenuhi hak-hak Allah dan memenuhi hak sesama hamba atau manusia. Kesolehan tidak akan dicapai kecuali dengan ilmu dan amal. Tanpa ilmu, seseorang tidak akan mampu beramal dengan benar sesuai aturan syariat. Dan ilmu tanpa amal tidak akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan bisa mengantarkan seseorang menjadi pribadi yang soleh. Ada banyak kisi-kisi sisi kesalehan keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam yang bisa dan harus kita teladani. Di antaranya adalah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang hamba Allah, hamba pilihan Allah, kekasih Allah yang sangat amat kuat memegang teguh akidah dan syariat. Dalam surah Ali Imran, Allah berfirman, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima, wa ma kana minal musyrikin." Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani,
melainkan beliau adalah seorang yang memegang teguh agama yang lurus, yaitu agama penyerahan atau agama Islam. Dia bukan pula termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Nabi Ibrahim sebagaimana nabi-nabi yang lain adalah seseorang yang maksum, selalu dijaga oleh Allah dari perbuatan kufur atau syirik, dari perbuatan dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil yang menunjukkan kehinaan jiwa, baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi Rasul, juga menjadi Nabi. Nabi Ibrahim tidak pernah sedikit pun meragukan keesaan Allah, meragukan ketuhanan Allah. Beliau tidak pernah menyembah selain Allah, tidak pernah menyembah bulan, bintang, matahari, ataupun makhluk-makhluk yang lain. Nabi Ibrahim tidak pernah menjual berhala bersama ayahnya. Nabi Ibrahim tidak pernah memintakan ampunan dosa kepada Allah untuk ayahnya yang musyrik. Nabi Ibrahim tidak pernah meragukan sifat kudrah, kemahaesaan dan kekuasaan Allah. Beliau juga tidak pernah berdusta dalam setiap ucapannya. Yang kedua, Nabi Ibrahim dalam berdakwah selalu dengan penuh hikmah dan kebijakan. Hal ini tercermin tatkala Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk masuk ke dalam agama Islam, agama Hanif, sebagaimana diceritakan dalam surat Al-An'am mulai ayat 41 sampai 44. Nabi Ibrahim dengan menjaga tata krama, adab seorang anak kepada orang tuanya, menjelaskan dengan santun kepada ayahnya yang menyembah berhala bahwa berhala tidaklah dapat mendengar doa penyembahnya dan tidak dapat melihat penyembahnya. Yang demikian itu bagaimana mungkin ia dapat memberi manfaat kepada penyembahnya, memberi rizki kepada atau menolong kepada penyembahnya. Ibrahim mengajak ayahnya untuk menyembah kepada Allah semata, satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib disembah. Ketiga, beliau Nabi Ibrahim berilmu, memiliki hujjah yang kuat dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, dan dengan penuh keberanian dan kemantapan. Nabi Ibrahim telah diberi hujjah yang kuat oleh Allah sehingga selalu dapat mematahkan berbagai dalih yang dilontarkan kepada musuh-musuh Islam ketika berdebat. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi, kata Allah. Itulah hujjah, argumentasi yang kami anugerahkan, yang kami bekalkan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Karena memiliki hujjah yang kuat inilah Nabi Ibrahim berhasil membungkam para penduduk daerah Haran yang menganggap bulan, bintang dan matahari sebagai Tuhan. Ibrahim menjelaskan kepada mereka bahwa bulan, bintang, matahari tidak layak disembah karena mereka adalah makhluk yang mengalami perubahan, terbit lalu hilang tenggelam. Sesuatu yang berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain pasti bukan Tuhan, karena sesuatu yang berubah pasti membutuhkan kepada pengubahnya. Sesuatu yang membutuhkan kepada yang lain berarti ia lemah, dan sesuatu yang lemah tidak mungkin disebut Tuhan dan tidak layak untuk disembah. Perkataan Nabi Ibrahim kepada kaumnya, "Hadza Rabbi," seperti yang dikisahkan dalam surat Al-An'am, adalah dalam konteks mendebat kaumnya dan menjelaskan bahwa bulan, bintang, matahari tidak layak disembah. Perkataan itu tidak berarti Ibrahim mengakui atau menetapkan bulan, bintang sebagai Tuhan, karena Nabi Ibrahim tidak pernah mengalami fase kebingungan mencari-cari Tuhan. Sebelum perdebatan itu, bahkan sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau telah mengetahui dan meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah adalah Allah. Dialah yang satu-satunya pencipta segala sesuatu
Tuhanlah yang menghendaki terjadinya segala sesuatu. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. Sungguh, kata Allah, kami benar-benar telah menganugerahkan kepada Ibrahim petunjuk sebelum masa kenabiannya, dan kami telah mengetahui dirinya. Perkataan Nabi Ibrahim, "Hadza Rabbi," ketika melihat bulan, bintang dan matahari, adalah bermakna istifham ingkari, yakni beliau bertanya kepada kaumnya dengan maksud mengingkari dan bukan dengan maksud atau tujuan menetapkan, "Inikah Tuhanku?" Seakan-akan beliau ingin mengatakan, "Wahai kaumku, inikah Tuhanku yang seperti kalian sangka? Ini jelas bukan Tuhanku, karena ia berubah, terbit, tenggelam, dan terbenam." Demikianlah dikatakan oleh para ulama fasir, Ibrahim adalah seorang nabi yang maksum dari kemusyrikan sebelum maupun setelah menjadi nabi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, untuk yang keempat, sisi tauladan yang bisa kita ambil Nabi Ibrahim dalam berjuang menegakkan agama Allah, tidak ada yang perlu ditakuti. Beliau tidak pernah takut, tidak pernah merasa khawatir, karena beliau merasa yakin rezeki telah diatur, ajal telah termaktub. Hal itu dibuktikan ketika Raja Namrud hendak melemparkan ke dalam api yang berkobar-kobar. Nabi Ibrahim tidak pernah gentar sedikit pun. Ia yakin sepenuhnya bahwa Allah akan menolong hambanya yang memperjuangkan agamanya. Kelima, contoh yang dapat kita ambil adalah sifat tawakalnya, totalitas pasrahnya kepada Allah tanpa meninggalkan ikhtiar. Hal itu tercermin pada peristiwa di mana Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail putranya yang masih bayi di Makkah, yang tandus dan tiada sumber air. Karena takwa dan tawakalnya yang tertanam kuat di hati Ibrahim dan Hajar istrinya, akhirnya Ibrahim meninggalkan keduanya karena menjalankan perintah Allah, dan istrinya Siti Hajar rela ditinggalkan di tempat yang tandus itu. Keenam, bersegera menjalankan perintah Allah. Salah satu sifat dan karakter Ibrahim adalah bersegera cepat-cepat menjalankan perintah Allah, apapun bentuknya, seberat dan sebesar apapun resikonya. Sebagaimana kita tahu, setelah penantian begitu panjang, beliau ingin putra. Akhirnya Allah mengkaruniai kepada Ibrahim seorang putra yang kemudian diberi nama Ismail, putra yang sangat dicintainya. Dan setelah tumbuh menjadi seorang remaja, Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelihnya. Dengan ketundukan dan total, kepasrahan yang total kepada Allah, Ibrahim segera menjalankan perintah itu tanpa ada keraguan sedikit pun. Tidak kalah fenomenalnya, tidak kalah istimewanya adalah sang putra juga menyambut perintah itu dengan kepasrahan tanpa ada protes sepatah kata pun. Sayyidah Hajar istrinya, sang ibu daripada putranya, juga dengan kelapangan jiwa mempersilahkan Nabi Ibrahim segera menjalankan perintah itu. Masya Allah, subhanallah, sebuah potret keluarga yang soleh lebih mengutamakan perintah Allah dibandingkan dengan apapun selain perintah itu. Ayah dan anak saling menolong, menyemangati untuk melaksanakan perintah Allah. Dialog yang indah antara keduanya terekam dalam Al-Quran sebagaimana dikisahkan oleh Allah. Qala ya baniya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ibrahim berkata kepada putranya, "Wahai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu."
Sebagaimana kita tahu bahwa mimpi para anbiya adalah wahyu, sedangkan perkataan Nabi Ibrahim kepada putranya, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Bukanlah permintaan pendapat kepada putranya apakah perintah Allah itu akan dijalankan atau tidak, juga bukan sebuah keraguan-raguan. Nabi Ibrahim hanya ingin mengetahui kemantapan hati sang putra dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan kemantapan dan keteguhan hati, Nabi Ismail menjawab dengan jawaban yang menunjukkan bahwa kecintaannya kepada Allah mengalahkan segala-galanya, melebihi kecintaannya kepada jiwa, bahkan dirinya sendiri. Ismail berkata kepada ayahnya, "Qala ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahandaku, silakan kerjakan apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jawaban Ismail yang disertai dengan insyaallah menunjukkan keyakinan sepenuh hati dalam dirinya bahwa segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak akan terjadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demi mendengar jawaban dari sang putra tercinta, Nabi Ibrahim lantas menciumnya dengan penuh kasih sayang, sembari menangis terharu dan mengatakan kepada sang putra Ismail, "Ni'mal aun, anta ya bunayya ala amrillah." Engkaulah sebaik-baiknya penolong bagiku untuk menjalankan perintah Allah, wahai putraku tercinta. Nabi Ibrahim kemudian mulai menggerakkan pisau di atas leher Ismail. Akan tetapi pisau itu sedikit pun tidak dapat melukai leher Ismail. Hal ini dikarenakan pencipta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pisau hanyalah sebab terpotongnya sesuatu, sedangkan pencipta terpotongnya sesuatu dan pencipta segala sesuatu tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak dapat menciptakan akibat. Baik sebab maupun akibat, keduanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, berkat ketakwaan, kesabaran dan tawakal serta kepasrahan, ketundukan total yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail serta ibunya Siti Hajar, Allah kemudian memberikan jalan keluar, mengganti Ismail dengan seekor domba jantan yang besar berwarna putih yang dibawa malaikat Jibril dari surga. Hal itu dikisahkan dalam surat As-Saffat ayat 106 sampai dengan 107. Jadi kesimpulan dari sifat tawakal, kepasrahan dan kesalehan Ibrahim beserta keluarganya membuat kita menyimpulkan bahwa setiap kita adalah Ibrahim. Keluarga, jabatan, pangkat, kekayaan yang kita miliki adalah Ismail yang kita cintai, yang kita sayangi dan kita pertahankan. Allah tidak menyuruh Nabi Ibrahim untuk membunuh Nabi Ismail, tetapi Allah hanya meminta untuk membunuh rasa memiliki Ismail, karena hakikatnya semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berdoa semoga kita dianugerahi Allah Subhanahu wa taala kekuatan, semangat untuk meneladani kesalehan Nabi Ibrahim beserta keluarganya dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.
Alhamdulillahil malikil dayyan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adlan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzahu 'anil jismiyyati wal jihadi waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwan usini nafsi wa iyyakum bittaqwallahi 'azza wa jalla wattaqullaha ta'ala fi hadzal yaumil 'azim wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim amarakum bis salati was salami 'ala nabiyyihil karim faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati salihin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وتراحما وزدنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة وأعده علينا بالخيرات والرحمات واليمن والبركات. اللهم اجعل المودة شيمتنا وبذل الخير للناس دأبنا وبذل الخير للناس دأبنا. اللهم أدم السعادة على وطننا وانشر البهجة في بيوتنا واحفظنا في أهلنا وأرحامنا وأكرمنا بكرامك في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح ولاة أمورنا أمراءنا وزعماءنا وحكامنا وعلماءنا إلى ما في عز الإسلام والمسلمين وإلى ما في خير البلاد والعباد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.